Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sayangnya Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Titik Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke acara syukuran yang diselenggarakan keluarga Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari malam. Adapun acara syukuran itu dilakukan seusai Prabowo menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Titik memberikan ucapan spesial untuk Capres nomor urut 2 itu. Momen itu dibagikan oleh Titik melalui akun Instagram pribadinya pada hari Rabu 28 Februari. Titik mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam acara syukuran itu. Dalam foto pertama, terlihat Titik berada di samping Prabowo sembari tersenyum. Unggahan kedua, Titik berfoto bersama dengan beberapa anggota keluarga Prabowo. Sementara ucapan spesial dituliskan Titik dalam kolom captionnya, Putri Presiden Soeharto ini pun mengucapkan selamat kepada Prabowo seusai mendapat kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Bintang 4. Di akhir ucapannya, Titik mengaku Prabowo pantas dan layak mendapat gelar tersebut. Diketahui sebelumnya Prabowo menggelar acara syukuran seusai dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Jokowi. Acara syukuran itu digelar Prabowo bersama dengan keluarga di kediamannya, Jalan Kartanegara, Jakarta. Dalam acara itu Prabowo pun memotong tumpeng dan sungkem kepada sang bibi yakni Sukartini Jojo Hadikusumo. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara mengejutkan menyebut dirinya sendiri sebagai mantan Cawapres. Hal itu diucapkannya sembari berterima kasih kepada pendukung dan relawan yang dianggapnya telah berjuang bersama. Adapun video itu diucapkan Mahfud MD melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Rabu 28 Februari. Dalam video itu Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada relawan dan penggiat media sosial. Pasalnya Mahfud MD mengaku mereka telah berjuang bersama dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dalam pernyataan itu Mahfud MD menyebutkan dirinya sebagai mantan Cawapres. Sementara itu ia tetap menyebut Ganjar Pranowo sebagai Capres. Di saat yang bersamaan terdengar suara tawa di balik layar ponsel Mahfud. Kemudian Mahfud MD juga mengatakan bahwa perjuangannya masih panjang. Capres nomor urut 3 pun mengaku jalan perjuangan masih banyak untuk menjaga cita-cita perjuangan. Mahfud MD pun berharap dirinya dan relawan akan terus bersama di masa yang akan datang. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktoker dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Ribuan caleg DPRD daerah, DPRD provinsi, DPR memborong beras untuk merayu para pemilih, ya. Ribuan caleg.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali membela Presiden Joko Widodo saat dikritik soal kelangkaan hingga harga beras naik. Menanggapi kritikan tersebut, Hotman Paris membongkar penyebab beras menjadi langka. Adapun penyebabnya adalah kelakuan para calon legislatif yang memborong beras untuk merayu para pemilihnya. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris dalam sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya pada hari Kamis 29 Februari. Hotman membahas soal kehebohan beras langka hingga harganya yang melambung tinggi. Sang pengacara pun mengatakan faktor lain yang menyebabkan harga beras naik dan langka akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Menurut Hotman, ribuan caleg dari DPRD Provinsi hingga DPR memborong beras-beras tersebut. Lantas, beras itu dibagikan oleh ribuan caleg untuk merayu para pemilihnya. Namun Hotman mengaku harga beras sudah mulai kembali normal saat ini. Oleh sebab itu, Hotman menyarankan kepada Prabowo Subianto untuk menjalankan satu program saat terpilih menjadi Presiden Indonesia. Menurutnya, Prabowo tak cukup menjalankan program makan siang dan susu gratis. Sebaliknya, Prabowo harus mulai membuat program panen 2 atau 3 kali dalam setahun. Halo, kemarin heboh di Metro TV Hot Room setiap Rabu malam jam 9.30. Heboh soal beras. Ribuan caleg DPRD daerah, DPRD provinsi, DPR memborong beras untuk merayu para pemilih, ya. Ribuan caleg, itu yang kurang diperhatikan selama ini. Ribuan caleg membeli beras, memborong beras untuk merayu, dibagi-bagikan kepada para masyarakat agar milih dia. Itulah yang terjadi. Dan ternyata sekarang sudah kembali lagi hampir normal, mudah-mudahan. Makanya saran saya kepada klien saya, Bapak Prabowo, selain makan siang gratis, mulai buat program panen 2 atau 3 kali setahun. Panen 2 atau 3 kali setahun. Makanya perlu pupuk. Pupuk itu sangat perlu. Sekarang lahan visualnya semakin sedikit untuk pertanian. Lahan tanah sudah banyak dipakai untuk properti sehingga berkurang untuk lahan pertanian. Makanya bikin panen, bikin produksi, menanam 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan syukuran seusai dirinya dianugerahkan Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam acara tersebut, Prabowo melakukan sungkem dan memberikan potongan tumpeng kepada wanita berusia 105 tahun. Lantas inilah sosok wanita tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, wanita itu ialah Bibi Prabowo Subianto yang bernama Sukartini Silitonga Jojo Hadikusumo yang merupakan adik dari ayah Prabowo yakni Sumitro Jojo Hadikusumo. Adapun wanita tersebut sudah berusia 105 tahun. Wanita berbaju putih dan menggunakan jarit itu duduk di kursi roda berwarna hitam. Terlihat Sukartini ikut bertepuk tangan dan berdoa untuk pangkat baru yang didapat Prabowo Subianto. Perlu diketahui acara sungkeman itu dilakukan bersama keluarga Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara 4 Jakarta. Menhan terlihat masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundaknya. Mantan KSAD Dudung Abdurrahman juga terlihat hadir dan menyalami Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.